ini apa ini? Ini nomormu ini. Takut sama. Makanya kalau kau tahu berita salib dan Injil, hatimu itu bukan hatimu buka. Hatimu itu buka dulu. Baru kau tahu jawabannya siapa. Apa yang mau dibuka nomormu? Masa mau kubuka jilbabmu? Jilbab. Jadi hatinya nomor jilbab. Tahan kamu lagi. Tapi dia tahu aturan, tahu menghormati agama orang lain, bukan seperti musuh kau yang menghujat monyet. Main haji aja kau sampai berdesakan sama wanita yang muridnya hanya untuk melempar batu ke babi hitam. Apa dia itu isi batu hitam kau yang dimain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Hesti, Bang Farouk, dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Dengar nomor, siki lah bara-bara siki lah bara-bara siki. Dengar nomor, siki lah bara-bara siki. Kayak gini, seperti ini. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu, ya. Ada nabi yang kau sebut itu Nabi Abraham menyerahkan anaknya untuk disembelih. Apakah Kok lari ke Abraham? Aku tanya itu lari ke Abraham. Tidak kan? Aku nanya itu. Kenapa Yesus tetap di situ untuk melarang dia? Lari ke Abraham. Jangan dimir-mir. Ini kok. Jadi anak domba. Ini saat yang tepat ini kalau ada yang tahu sih. Ini saat yang tepat. Jadi kau itu tidak tahu. Diberkatilah sama Tegar. Dan dalam waktu yang tepat bagi
Namboru, awas cabut gigimu. Kau ingin Awas cabut gigimu. dihargai agama orang lain. Hah? Di mana? Dalam agama Namboru. sendiri lah banyak, Mak. Namboru. Bukan di dunia ini, dalam agamamu sendiri. tahu. Namboru. Bukan di dunia Namboru. ini. Tahu. Namboru. Satu hal, satu. Satu, ini? dengarkan dulu. Bukan dalam agama. Oh, iya. Hah? Di Aceh, tahu kau? Hah? Lah kok bawa Aceh Namboru? Dengarkan dulu. Kenapa kok bawa Aceh? Adakah Kristen di situ tanpa ada hijab? Belum tentu itu Islam. Apanya Namboru ini ngomong? Jadi gini Namboru, kalau masalah hijab Namboru, itu si gondrong yang nggak bercelana itu siapa itu Namboru? Sama kalau saya Namboru. Nggak bercelana yang meninggal tergantung itu siapa Namboru? Namboru Nah, karena kenal nggak sebab itu si gondrong nggak bercelana Namboru? Nenek siapa lagi naik-naik? Opung siapa lagi naik? Di mute Namboru. Bila kau tahu Udah, jawabannya, carilah dulu surga itu di mana dan Mau ke surga. Ajaran Jadi Bapak harus ke surga nggak ya? Nah, kalau Namboru, berarti Bapak harus disuruhlah ke surga ya? berdoa kau, minta kau kepadanya. Berdoa, udah. Dengarkan Apa itu doaku. salib? Yaudah, Apa dengarkan itu doaku injil? Namboru. Yaudah, dengarkan Kau akan doaku apa jawabannya? Namboru. Ini aku Bukan berdoa. dari manusia. Dengarkan doaku. Ini doaku Namboru, doaku ya, doa. Mualaf baik Bapa kau. kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datang kerajaanmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang bukan itu secukupnya, doanya. dan ampunilah Kau salah. kesalahan Salah kami mengucap, seperti baik. kami mengampuni Baik, orang betul. bersalah kepada kami. Monyet kau. Kalau sama aku ngampun. Kerajaan Apa, surga Bu, itu di Namboru? mana? Baru tahu kau jawabannya. Kerajaan surga di Bukan mana? dari manusia. Di mana kerajaan surga? Di mana kerajaan surga? Itulah pertanyaan kau dalam hati kau kan di mana? Di mana? Ini. Kerajaan surga. Ini mama siapa? Kita dulu. Bukan hanya kata-kata Siapa? Siapa lagi? Semua manusia. Siapa yang ngasih opung ini main HP? Semua manusia Woi, tidak ada netizen. itu. Siapa yang ngasih opung ini main HP? Betul. Siapa yang ngasih? Woi, netizen. Agama Opung siapa yang ngasih kau HP, Pung? Siapa yang ngasih kau HP? Kita isi bentar ke telepon. Moderator mute dulu dia moderator si. iya. diam kau. Bentar dulu, Pung. Mau ditelepon anakmu bentar. Entah siapa yang Halo, ngasih Dis. kau HP. Dis, kok suruh Namboru kau kemari Dis? Kau itu kalau tidak jangan Kau suruh pula Namboru mau kemari nih Dis. Kerasukan makanya kau bila tahu Ini nggak percaya ini ada video ini. Ini Namborumu ini. takut kau. Makanya kalau kau tahu nak berita salib dan Injil, cari dulu kerajaan kita. Hatimu itu bukan hatimu buka. Hatimu itu buka dulu. Baru kau tahu jawabannya siapa. Apa yang mau dibuka Namboru? Masa mau kubuka jilbabku? Apa yang mau dibuka? Mute. Ke mute. Apa yang mau dibuka? Ke mute. Kau berjilbab. Ke mute. Jilbab kau itu tidak betul. Tidak membawa kebahagiaan, tidak membawa kebaikan. Oh, jadi jilbab ini kubuka. Hai, Jilbab ini kubuka. cuma jilbab aja. Hah? Oh, cuma jilbab aja kubuka. Aku juga ada jilbab. Oh, iya. Aku juga ada jilbab. Oh, Tapi iya, apa? oh, iya. Hati aku bukan dari Oh. jilbab. Tahu. Iya. Tapi dari mana? Dari gigi. Dari mana hatinya? Dari gigi. Hati aku. Oh, kirain dari gigi. Tidak menghujat kau. Jadi Tidak artinya, menghujat agama orang jadi lain. artinya Namboru berjilbab. Jadi hatinya Namboru berjilbab. Bang, mentang-mentang kau. Jadi hatinya Namboru berjilbab. biasa gitu. Ini anakku bawa pulang dulu anakmu. Bawa pulang dulu anakmu. Ini sudah mulai. Tapi apa? Iya. Anaknya gama-gama sudah selesai. Tapi apa? Kau ini sudah selesai.
tahu itu Tadi anaknya lucu kan? Kata anaknya ini dia Bang Paru. Anaknya bilang ini. Tak tahan kamu lagi. Cukup kamu diam ya agama Islam. Tapi dia tahu aturan, tahu menghormati agama orang lain, bukan seperti muncul kau yang menghujat monyet. Naik haji aja kau sampai berdesakan sama wanita yang buat muridnya hanya untuk melempar batu ke babi hitam. Apa dia itu isi batu hitam kau yang di Mekah itu tak ada isi kau. Kami tadi tuh Bang Paru. Bang Paru anaknya pakai baju hitam nunjuk gini. Anaknya baju hitam. Kau lempar batu ke Mekah, kamu tak ada isi, tak ada isi. Namburu. Kau lempar batu ke Mekah, tidak ada isi, tidak ada otak. Sakit berdua udahlah. Sakit Otak jadinya. kau, no, otak kau, tahu. Katanya yang lainnya, tahu kau Namburu cair Namburu. Dihargai, terpatut kau dihargai orang. Jangan cair Namburu. Diberkatilah kau Bagadam. Diberkati istrimu Bagadam. Diberkatilah anakmu Bagadam. Haleluya, hidupmu penuh berkat. Gak cair di Prosoro. Diberkatilah kau Bang di Prosoro. Hidupmu penuh berkat. Kalau kami tidak berkumpul bersama untuk membangun gereja kami, tapi kalau kalian di jalan Diberkatilah istri. Diberkatilah anak-anakmu. Desakan wanita yang bukan Orang lain. Bahasanya Kesembuhan. Dia lebih berkawan bagi orang lain. yang bukan muhrimnya terkena hanya melempar batu. Apa itu? Tahu kau ya? Asal tahu kau. Namburu, jadi Ya. Namburu mau kayak mana? Mau ini, mau ini, mau ini. Asal tahu kau. Ini, Dia ini, pun ini. hanya melambangkan salib di tetapi itu adalah suci. Dia itu tapi Namburu tahu nggak kalau Tuhannya Namburu di TTI? Tuhannya Namburu netek loh, Tuhannya Namburu netek. Ini kayak mana dengarkan dulu. Namburu? Tuhannya Namburu Dengarkan dulu. netek. Silsilah Tuhan Yesus itu bukan dari kain melata. Dengarkan dulu. Itu kayak itu. Tengok dulu itu. Iyalah, dalam agama itu memang ada sekali. Tapi di dalam apa kamu batu itu ada kaisi hanya untuk melempar batu juga. Sampai balik dari Mekah kau minum kencing unta malu. Minum kencing unta kau. Apa kepercayaan kau? Batu yang di Mekah itu kepercayaan kau? No, otak Naik kalian. Namburu. Sama naik Namburu. Kami itu menghargai, menghormati kau. Gini Namburu, aku mau ngomong dulu sebentar Namburu. Ini serius Namburu ya, dengar dulu aku Namburu. Dengar Namburu, sebentar aja aku ngomongin Namburu. Namburu masih suka makan petir. Kalau tidak benar saya menentang, kalau tidak benar saya di depan, tahu kau? Enggak, saya tanya Namburu masih mau makan petir? Masih mau Namburu makan petir? Aku membaca konten kau. Adulah Yesus yang bodoh. Ada di mana kau tahu Yesus bodoh? Dari mana kau tahu bodoh salib? Ditanya apa? Jawabnya apa? Oh
Opung siapa? Itu Esi. Ini kita sama. Hei, Ternyata dia udah dendam kesumat sama aku. Udah dendam kesumat dari sana. Dendam kesumat dia rumahnya. Dia nambah Bodoh dulu. kau tuh. Bukan dari hati Dia kau nambah malah dulu. dari otak, dari bibir. Mau bila kau itu Nambah. malah dari hati kau, tidak seperti ini kau menghujat-hujat agama. Kayak mana aku menghujat? Apa Tidak yang aku seperti ini bilang? kau. Hargai agama Apa? orang lain. Tahu? Nah, apa rupanya aku bilang? Kenapa Anda baru bilang aku menghujat? Yang mana narasi Ini. menghujat yang mana? Ini narasi apa ini? Berita salib, Injil. Lah kan tertulis dalam 1 Korintus 1 nomor 18 Namboru. Di Injil mana? 1 Korintus 1 nomor 18 sampai 25. Ya baca. Hah? Aku baca ya. Nih, baca Namboru ya. Nih. Biar aku. 1 Biar Korintus. aku apa sama kau? Nih aku baca ya. 1 Baca. Korintus 1 nomor 18 sampai 25. Nih. 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 Tak usah kalian mualaf. Otak mualaf ini dari nol, dari mulut. Baca Namboru. Sebab Aku udah ya, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. tidak. Tidak, itu tidak. Ini dikatakan Namboru. Baca dulu semua. Baca dulu semua. Oke, baca semua ya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Namboru akan binasa enggak? Tetapi bagi yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, kan gitu. Terus ini di nomor 23 ini Namboru. Biar jangan panjang kali Namboru. Jangan Ya, kau dari baca nomor dulu 23. dari bawah, dari atas sampai ke bawah. Jangan kau pindah-pindahkan. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat. Nah, orang-orang berhikmat akan dibinasakan Namboru. Berhikmat itu apa? 20. Berhikmat itu apa? Bukan beriman, Tapi baca dulu, berhikmat. Namboru bilang. Namboru bilang baca dulu. Baca enggak ini Namboru? Ya, bacakan. Oke, sama kau naik Namboru. Dan kamu lihat kata mualaf. Dengar dulu Namboru berkebaca Namboru. kok bawa aku Namboru, aku diam aja loh. Orang Aku yang katanya, berhikmat, di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Hikmat dunia ini kebodohan katanya Namboru. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah ini yang nulis pun nggak ngerti ini apa maksud kata-katanya ini kurasa ini. Mereka yang percaya oleh kebodohan ini tahu ini dia ini Namboru. Mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Jelas dikatakan pemberitaan Injil adalah kebodohan. Terus? Orang-orang Yahudi tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Orang-orang yang tidak dipercaya, orang-orang yang tak Maka percaya berita kepada dia, tentang penyelidikan itu sebuah kebodohan bagi Namboru. bukan orang Yahudi yang tidak percaya kepada dia. Maupun orang Muslim. Enggak kayak gitu tulisannya Namboru. Nah, baca orang-orang Yahudi berarti orang-orang yang tidak percaya, berarti orang-orang Yahudi itu belum tidak percaya kepada iman dia, tidak percaya kepada Yesus, tahu? Enggak kayak gitu isinya Namboru. Nah, Baca aja Namboru ya. itu penjelasannya. Orang-orang Yahudi mengendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi, memberitakan memberitakan Kristus yang disalib bagi orang-orang Yahudi itu suatu batu sandungan. Nah, kan bagi orang-orang Yahudi Orang-orang di luar memberitakan. Yahudi suatu kebodohan. Berarti orang-orang Yahudi tidak percaya, makanya dia disalibkan.
Tahu kau? Orang-orang Yahudi itu tidak percaya kepada Kayak dia. gitu isinya, Namboro. Kalau kami percaya kepada kami, Isinya kayak gitu, Namboro. kepada Yesus, memegang teguh kepada iman dia, tahu? Makanya kau tuh jangan bodoh, akal kau tuh pakai, otak kau tuh pakai. Aku juga mualaf, tapi bukan cek kau mualaf. Menghujat manusia, orang-orang yang tidak seiman dengan dia. Nah, apa? Kau tuh berakal sedikit, kau tuh berotak sedikit. Lisan di tulisan itu orang-orang Yahudi, bukan orang-orang. Kalau kau misal kau dibacakan seperti orang-orang Batak tidak percaya kepada Kristus, kan orang Batak, tidak semua orang. Nah, seperti itu juga mulai tulisan dari Injil, orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada dia, makanya disalibkan. Udah Namboro aja lah yang baca, kan ada Bibel Namboro di situ. Baca kan dulu. Data yang kau baca, tahu? Baca lah Namboro, kan ada Bibel di rumahmu, baca dulu. Iya, aku sudah baca. Baca dulu. Tapi kau Ya udah baca lah, menghujatnya. Tahu kau, orang-orang Yahudi, bukan orang-orang yang percaya kepada dia, bukan orang-orang Yahudi. Coba contoh, satu contoh. Yesus tidak percaya kepada orang-orang Batak. Nah, kan orang Batak, bukan Jawa, bukan Sunda, bukan Sulawesi, tahu? Bodoh kau. Makanya disimpan itu orang-orang Yahudi. Bodoh, makanya pakai otak. Baca dulu baru terima otaknya pakai. Baca. Apa itu? Apa itu isinya? Apa itu penjelasannya? Makanya kau punya otak tuh yang malar, punya otak tuh yang cerah. Dongkol kau, menyimak aja kau tidak tahu. Satu hal ya, kalau dia menuliskan orang-orang Yahudi itulah yang tidak mempercayai dia, ya kan? Nah, sama juga. Berarti orang Batak itulah yang tidak mempercayai dia, makanya kamu Ini baru makan apa lah Namboro ini? kemudian kau merendahkan orang agama orang. Tapi kalau berbicara itu pakai otak dikit, pakai tulisan yang elit, yang otaknya jangan Namboro, diberkatilah kau Bang M. Raffi. Ini habis makan petasan kurasa Namboro nih ya. Kau meka aja kau sampai kencing onta. Malu deh, malu. Udahlah Namboronya. Perintah. Wow. Cair bro. Jadi Namboro kayak mana Namboro? Namboro Nah, percaya satu. nggak sama Yesus? Percaya nggak? Apa dia? Namboro percaya nggak sama Yesus? Ya Percaya udah sama minumlah Yesus. racun maut. Minumlah racun Tidak. maut. Berarti nggak percaya Namboro. Itu tidak yang jawabnya. Kalau tidak Nggak percaya Yesus Namboro di depan berarti. kalau tidak Yesus di depan aku tidak akan meminumnya. Tapi kalau Yesus tepat di depan aku, Jadi apa gunanya Bibelmu? Apa gunanya Bibelmu Namboro? Nabi Musa yang memberikan anaknya untuk disembelih. Karena Yesus menyuruhnya Nabi Musa memberikan menyembelih anaknya disembelih. Makanya Yesus Nabi Musa menyembelih anaknya katanya. Ya. itu kan kita menjadi anak domba. Oh berarti Namboro anak domba. Berarti Namboro anak domba.
Anak domba Yesus lah. Oh, Namboru anak domba Yesus. Yesus. Iya, Tahu. oh Namboru anak domba Yesus. Iya. Anak, Jangan dimit dulu bang. anak Allah saya. Aku Anak bersumpah domba? anak Yesus. Tahu. Oh, anak Yesus. Walaupun aku Bapaknya Muhammad, Namboru siapa namanya? walaupun aku masih ada utuh Yesus. Berarti yang melahirkan Namboru Walaupun siapa? suami Yang aku melahirkan Namboru Islam, siapa? menghormati suami aku. Saya menghormati suami agama aku, agama suamiku. Bukan menghujat. Tahu kau? Oh, suami Namboru Islam. Iya. Masih Islam sampai sekarang. Masih Islam? Wih, udah berzina itu Namboru. Tidak. Karena kami dalam dua kami berjalan. Agama Nggak Kristen kami boleh jalan. Namboru. Tidak, kami tidak berzina. Kamu tidak berzina. Iya berzina Karena gini kami Namboru. tidak Dalam di gereja, Al-Quran tahu. dikatakan jangan kamu nikahi laki-laki beriman dengan wanita-wanita kafir. Karena di Al-Quran itu cuma jabatan tangan sah bagi diri aku. Mana suamimu Namboru? Ini mana suamimu biar ku ingatkan, biar ditinggalkan ya kau. Mana suamimu? Itu sah dalam Itu kayak mananya suaminya ini? Apa nggak ada lagi perempuan di luar sana? Aduh, itu tidak tahu kau. yang makan petasan pun dipelihara di rumahnya ini gitu. Walaupun saya Mana suamimu Namboru? Walau tapi apa? Aku masih percaya dalam agama aku sendiri, tahu. Loh, Namboru ini Islam apa Kristen? Saya mualaf. Tetapi menjalankan agama saya, tetap saya percayai agama saya. Di dalam ini Dari saya agama Namboru apa? hanya topeng kau. Iya, jadi agama Namboru apa? Hanya topeng, hanya kiasan. Iya, Namboru agamanya Maria juga apa? Maria juga bertudung. Apa salah kita? Enggak, ini bertudung? tanya. Namboru agamanya apa Namboru? Namboru agamanya apa? Agama aku Kristen, Katolik. Loh, tapi mualaf, gimana maksudnya? Mualaf itu tidak harus menjalankan agamanya kan? Tidak harus menjalankan agama itu kan? Tidak kan? Oh, berarti Namboru pura-pura syahadat biar bisa kawin. Saya itu mualaf karena apa? Karena suami saya kuhargai, karena suami saya kuhormati. Tetapi dalam Oh, ajaran gitu, aku teman-teman. Yesus tahu. Rekam teman-teman ya, ternyata dia ini menipu. Mereka menipu KUA. Dia Tidak. pura-pura syahadat supaya bisa kawin. Ternyata dia menipu aku, Kristen. tidak. Karena aku Loh, jadi kalian apa benarnya? gini, Namboru. Apa adanya. Enggak, kalian nikah itu? Menghujat. Kau tuh. Enggak, mualaf kalian dan nikah itu cair dong. Diberkatilah kau Bang Andalusia. Jadi Namboru, nikahnya itu di gereja atau akad nikah di KUA? Dua. Kami dua jalankan. Di gereja dan jabatan tangan. Tahu. Enggak sah itu Namboru. Asal. Saya dicakralkan di gereja. Kami ke gereja. Enggak, buku sama-sama nikah di- Namboru, buku nikahnya Islam apa Kristen? Buku nikahnya Namboru Islam apa Saya Kristen? disakralkan di gereja. Tahu? Sakralkan di gereja. Terus kami melaksanakan akad nikah di masjid, bukan di rumahnya seperti kau mensahkan istrimu di rumah aja. Malu. Oh, berarti ketika di masjid Namboru, Tidak, tepat. ketika di masjid Namboru mengucapkan 2 kalimat syahadat. Iya, saya mengucapkan, tetapi di dalam mengucapkan itu bukan berarti saya harus melaksanakan agama-agama dia. Tidak. Penipuan ini teman-teman, penipuan. Iya. Rekam teman-teman, penipuan. Dia udah Saya menipu ya. mengucapkan itu tapi tidak Dia melaksanakan. mengucapkan 2 kalimat syahadat, jadi Tapi bagi yang saya tahu tidak rumahnya, agama yang teman-teman lain. ya, Agama teman-teman ya, yang percayai. yang tahu rumahnya Du Maria ini, ya, ini nanti kita proses ini kita akan proses nanti ke Kementerian Agama ini. Ternyata dia sudah mengakui ketika dia syahadat di masjid itu hanya pura-puraan saja, itu bukan dari hati dia Aku tidak supaya pura-pura, dia mendapatkan surat kawin. Justru kau yang pura-pura mualaf itu dari mulut, bukan dari hati. Karena aku melihat konten-konten kau itu kan menghujat agama.
Makanya Yang aku tidak mana? menarik makanya aku tidak ada naik sama kau karena apa? Terlalu egois kau, terlalu emosi, terlalu apa? Terlalu dongkol otak kau tuh. Cuma hanya untuk menghujat aja kau. Yang mana narasiku menghujat? Yang mana Namboru? Yang mana? Kau. Yang mana narasiku menghujat? Yang mana? Untuk apa kau cari narasi aku? Untuk apa kau cari Aku narasi bilang, aku? Namboru Tidak bilang perlu. aku menghujat. Yang mana perkataanku yang menghujat? Ya ini penipuan teman-teman. Jadi kayak gini banyak ternyata. Penipuan yang kayak gini ini banyak ini. Jangan dong, diberkatilah ke Bang Andalusia. Yang mana penghujatan yang mana? Ini berita salib ini Injil bodoh. Kebodohan apa tuh? Kan datanya udah kasih tadi Namboru 1 Korintus 1 nomor 18 sampai Itu 25. data itu bagi yang tidak percaya. Berarti kau juga tidak percaya kepada dia. Kau anggap dia bodoh. Tahu? Enggak kayak Bagi gitu dia yang tidak percaya. dalam Makanya ayat kau 23-nya bodoh. Kau juga tidak percaya kepada pemberitaan dia. tadi dan Injil bagi orang-orang Yahudi itu bagi orang-orang Yahudi itu adalah batu sandungan, tapi bagi orang-orang di luar Yahudi adalah kebodohan. Kan gitu ayat 23-nya tadi Namboru mengatakan. Tidak, Loh, itu bagi orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang Ini. Yahudi itu memang kebodohan seperti kau yang tidak percaya, seperti kau yang tidak percaya. Ini baca lagi nih. Makanya kau lari Ini bacakan dalam lagi. jalan Yesus, Ini ayat 23. kau lari dalam ajaran Ya. Yesus. Tetapi, dengar tidak? Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Itu kan bagi orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang Yahudi itu kebodohan, betul memang tulisannya Bukan bagi itu, orang-orang Namboru. kebodohan dia. Tetapi bagi Bagi kami orang tidak. Yahudi, si mana baru ku baca lagi ya. Ku baca lagi Namboru ya. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Berita penyaliban Kristus bagi orang Yahudi, orang Yahudi suatu batu kesandungan, dan untuk orang-orang di luar Yahudi, untuk orang-orang yang bukan Yahudi suatu kebodohan. Berita penyaliban Kristus bagi orang-orang di luar Yahudi suatu kebodohan katanya. Namboru kan orang di luar Yahudi. Berarti ketika Namboru percaya tentang berita penyaliban Kristus, Namboru dianggap bodoh. Enggak, saya tidak bodoh. Karena saya pakai Yahudi juga, anak Yahudi. Karena saya punya anak Yahudi juga. Karena yang percaya kepada dia itu anak Yahudi kan? Itu kan tulisannya kan? Gak ada datanya gitu tadi katanya Namboru. Dongkol, tidak tahu menyimaknya, tidak tahu mengarah ke kemana itu tulisannya bodoh. Aku membaca Namboru. Apa Namboru baca 1 Korintus Itu kan 1 nomor 23. bagi orang-orang di luar Yahudi yang 1 Korintus percaya kan? 1 nomor 23. Baca dulu Namboru. 1 Korintus 1 nomor 23 Iya, baca. bagi orang-orang yang tidak percaya itu di luar orang Yahudi kan? Maksud kau kan? Enggak gitu isinya, kulangin yang baru baca ya, kulangin ya. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang yang bukan Yahudi suatu kebodohan. Namboru kan bukan Yahudi, maka ketika Namboru percaya berita tentang penyaliban Kristus, itu adalah berita kebodohan. Namboru sangat bodoh karena itu. Walaupun aku bukan orang Yahudi, walaupun aku di luar Yahudi, siapa yang percaya kepada dia, berarti dia akan datang keselamatan kepada dia. Itulah orang Yahudi, berarti saya juga ikut percaya. Enggak kayak gitu isinya Namboru. Kau tuh yang bongkol. Hah? Walaupun aku di luar Yahudi, walaupun aku di luar negara dia, tahu? Di luar negara dia, kalau aku percaya kepadanya, berarti aku sama dia, sama sekeluarga dengan dia. Sama. Diberkati oleh Andalusia. Dengar Namboru Aku bertobat. sudah tahu, sudah aku baca. Dia udah coba Kamu- ulangi, kamu- apa isinya? Tunggu dulu. Maksud kau tuh di luar Yahudi kan?
Iya, orang bodoh. Nah, orang bodoh. Iya. Yang tidak percaya kan? Yang tidak percaya. Enggak kayak gitu katanya. Nah, Namanya. yang tidak percaya kan kau maksud jadi bodoh? Bagi orang-orang Yahudi, berita tentang penyaliban Kristus adalah batu sandungan. Bagi orang-orang di Batu luar sandungan, Yahudi, iya. berita tentang penyaliban Yesus adalah kebodohan. Iya, yang tidak percaya kepada dia itu kebodohan dia. Berita penyaliban Kau tidak tahu, kau tuh dong, kalau tak kau tuh tentang ke situ. Yang tidak percaya itu sebagai batu sandungan, yang tidak percaya kepada dia. Di luar negaranya. Tahu, di luar negaranya, sama lah, di luar Batak, tahu? Saya Batak, di luar Ada Batak, diri kita saya tidak percaya. Itu satu jalannya. Enggak gitu Batak. isinya, Lamboro. Dengarkan dulu. Satu Batak dalam lima darasi kan? 5 Batak dalam 5 darasi. 1 Batak 5 darasi. Tahu? Dia itu jalannya. Bilang Lamboro ini. Dengarkan dulu. Di dalam 5 narasi ini ada satu suku hanya untuk Muslim. Tahu? Batak, yaitu Batak Mandailing. Di dalam Batak Mandailing ini ada satu orang yang beragama Kristen. Satu orang yang beragama Kristen. Kalian buang kan? Seperti itulah kalau kalian tidak percaya kepada dia, kau yang akan terbuang. Seperti itulah jawabannya. Yang percaya kepada dia adalah negaranya. Itulah negaranya, itulah puasanya, itulah hak. Tahu menyimpulkannya, makanya pakai otak itu. Yang bukan negara Yahudi, yang di luar Batak. Saya di luar Batak. Ya, karena kepercayaanku kepada dia, makanya aku jadi negara dia, jadi orang Batak. Tahu? Gak ada suaramu Bang Paro, ke-mute. Iya, nggak nyambung teman-teman kan. Aku pribadi prihatinnya itu dengan suaminya. Macam mana suaminya bisa tahan punya istri kayak gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini udah jadi PR kita nih teman-teman. Orang-orang yang berpura-pura seperti itu. Ya. Jadi kalau ada yang mualaf seperti itu karena dia mau menikah, harusnya sudah ada diberikan sanksi seperti itu. Ternyata begitu cara mereka kan untuk memurtadkan itu tadi gitu loh dengan perempuan. Cuman suaminya itu cemana ya? Masa mau dia bininya kayak gitu? Pura-pura syahadat diakui dia tadi kan? Aku rekam pula tadi itu. Gak aku rekam pula tadi. Diakui dia pura-pura syahadat supaya kawin sama suaminya di masjid. Cobalah. Di luaran dia pakai jilbab juga rupanya. Gitu loh. Tapi dia beriman iman Kristen gitu loh. Kan ngeri kali itu. Kalian betul cemana-mana bisa pula kalian selera sama perempuan kafir yang nggak aja. Selera kalian sama perempuan yang kencing gak cebok, cobalah. Selera kalian sama laki-laki kencing gak cebok, nontonnya panjang gulupnya. Alah si Mesra ini lagi. Udah ngomong sendiri aja lah Mesra, ngomong sendiri lah. Namboru ke tadi ya, Namboru itu udah bagus banget. Namboru tetap di jalan yang benar ya Namboruku, gak usah dengarkan si hostnya ini, udah di jalan yang salah dia, jadi begini kan ya Namboruku. Oke Namboruku, salam kenal, shalom, Tuhan memberkati ya.
ngeri ya ajaran tipu-tipu mereka ya, luar biasa. Tapi alhamdulillah pengakuannya sudah ada, bisa disaksikan di YouTube ya, di YouTube aku ya. Ini aku upload lagi nih, itu dimana ibu ini mengaku pura-pura bersahadat agar dinikahi. Nah ini tuh bagus tuh, aku bikin judulnya. Pengakuan seorang nenek-nenek. Nah, ya, bentar ya. Pengakuan. Ini misionaris nih kita bilang. Pengakuan seorang nenek-nenek dari misionaris mengaku pura-pura mualaf untuk, nih kan? Misionaris, pengakuan seorang nenek-nenek misionaris mengaku pura-pura mualaf. Agar dinikahi. Agar dinikahi. Aku bikin judulnya di depan ya, viralkan gitu ya, viralkan. Viralkan pengakuan seorang nenek misionaris mengaku pura-pura mualaf agar dinikahi ya. Jadi ini bisa kalian ini ya, tonton uploadan ya, ini bagus banget nih. Ya bisa dicek juga di YouTubeku ya, YouTubeku Hesti Naganar. Itu selengkapnya di YouTube Hesti Naganar. Di mana ini luar biasa ya, ada pengakuan jujur. Tunggu dulu, aku lagi pakai ini, woy. Lagi pakai sunscreen. Alhamdulillah baru selesai sholat. Aku nggak dengar tadi ya karena aku sholat ya. Aku tadi nggak dengar karena aku lagi sholat tadi. Tapi aku bisa dengar lagi, dengar kembali di YouTube-nya. Untung tadi dia auto on cam ya, jadi kita bisa pasang fotonya. Jadi kalian bisa menyaksikan. Tapi inilah ajaran-ajaran OT. Itu ajaran tipu-tipu. Luar biasa. Oke. Ya, channel YouTube-nya Hesti Naganar. Hesti Naganar ya. Ini channelnya Hesti Naganar. Ini saya ini ya. Nih. Ini disiarkan juga secara live di YouTube Hesti Naganar. Jadi kalian bisa saksikan tadi ya. Sekarang lagi live juga, itu lagi live. Gak boleh lama-lama ya. Itu maunya kalau kalian ada yang tahu dia tinggal di mana, itu dikasih tahu ke suaminya. Gitu. Diceritakan ternyata istri kamu itu mantap, udah ketemu channelnya. Thank you. Nenek itu perlu ditangkap. Iya, harusnya diproses ya. Diproses orang-orang seperti ini supaya tidak melakukan tepu-tepu di tempat lain gitu ya. Jadi cukup suaminya aja yang jadi korban, dimana suaminya gak cair dong, diberkatilah kau bang azan, itu baru kau aja diberkati ya bang. Anak istrimu belum, kasih 2 lagi baru ya kan. Jadi cek, aduh ada lagu, aduh. Oke. Dari Rio Tito KST, thank you. Jadi itu aku upload untuk besok ya. Judulnya itu, gak cair dong, diberkatilah istrimu bang azan.
baru kau sama istrimu ya bang, belum anakmu. Jadi 24 jam iya seharusnya ya, dengan memakai jilbab keluar rumah lo. Dia pakai gak cahaya drog, diberkatilah anakmu Bang Azam, diberkatilah hidupmu penuh berkat Bang Azrat, haleluya. Oke. Iya, maunya sih orang seperti itu harus diproses. Ini udah kelewat batas dia, udah tua gitu ya, melakukan ajaran tepu-tepu. Nah ini nih saudara-saudara imanku, kalian pergi nanti kalau kalian melihat di room-room lain ada nenek-nenek itu, kalian kasih tahu nenek-nenek itu adalah misionaris. Kenapa dikatakan misionaris? Itulah ciri-ciri misionaris, ya kan? Dia mengaku-ngaku pura-pura mualaf untuk mendapatkan laki-laki Islam, tapi alhamdulillah saudara iman kita tidak terprovokasi untuk masuk Kristen. Dia yang masih Islam tapi pura-pura. Nah, ini kalau suaminya tahu ini bisa bahaya nih, bahaya banget. Oke, kita siapa ya? Decayo, selamat sore Decayo. Decayo, oke. Andre, selamat sore Andre. Selamat sore. I love you too. Kita Lucida ya, Kristen Islam. Kristen Islam Andre. Kristen. Oke, yang lainnya turun dulu. Oke, ini tema kita adalah berita atau Injil disalibkan. Ini kalau nggak salah Bang Faru ambil dari mana tadi ya? 1 Korintus. Nama channelku Hestina Ganar. Channel apa Bunda? Hestina Ganar. HNN Hestina Ganar. Itu udah banyak yang ke YouTube. 1 Korintus 18 kalau nggak salah ya. Kita ini temanya berdasarkan 1 Korintus 18. 1 Korintus 1 nomor 18. Saya bacakan ya. 1 Korintus 1 nomor 18. Waalaikumsalam semua yang ada di YouTube, APS, Rafa yang ada di YouTube pada pindah ke YouTube, Masya Allah ya, ramein YouTube-nya Hestina Ganar. Itu udah banyak pindah ke YouTube tuh, Masya Allah. Ya, saya bacakan ya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitahuan itu adalah kekuatan Elohim. Nah, jadi nih Bang, jadi berita salib yang kalian gempor-gemporkan itu adalah suatu kebodohan. Itu Bang Andre. Oh iya, Dek, pulanglah. Memang panas hitam nanti loh. Pelan-pelan lah deh, ya Allah, rusaklah pintu-pintu nanti. Jadi Bang Andre, nah jadi kamu tuh jangan bangga tentang penyaliban, karena itu adalah suatu kebodohan bagi kalian. Ya, kalau kita berpikir dengan memakai akal kita, mana mungkin yang disalib itu adalah Tuhan? Bukankah Tuhan itu maha kuasa? Bagaimana mungkin yang disalibkan itu adalah Tuhan? Bukankah Tuhan itu maha kuasa? Itu Bang Andre, silakan. Ya Bang Andre. Ya, masuk. Nih kalau nggak ada perlawanan kayak gini nggak seru juga. Kalau Bang Andre diam, nggak ada perlawanan. Jadi sebenarnya kamu mau diskusi atau mau ngapain, Andre? Mau diskusi tentang Mau diskusi? Ya, satu aja pertanyaan. Ya. Kalau di Islam mau itu, bertanya, silakan nanya Ya. apa. Kalau kamu mau bertanya, bentar. Kalau kamu mau bertanya tapi lanjut pembahasannya, kamu harus wajib open cam. Tapi kalau kamu tidak mau open cam, maka habis bertanya kamu turun. Nanti dijawab di atas, silakan. Silakan mau nanya. Maksudnya open apa tuh? Buka kamera. Oh.
Cuma satu aja sih pertanyaan kayak ingin tahu tentang Islam. Kenapa itu bang? Kalau di Islam itu berapa Tuhan kalau di Islam? Oh, pertanyaannya cuma satu kan? Pertanyaannya Ya, cuma satu satu aja. kan? Oke, pertanyaannya cuma satu. Boleh Berapa satu. Tuhan di Islam? Tuhan Islam cuma satu. Siapa? Allah. Oh. Terus kok kalau yang ilah sama Katanya Rob cuma itu satu. bedanya apa? Pertanyaannya kok nanya lagi? Enggak, iya, cuma Katanya satu. pertanyaan cuma satu. Iya satu, tapi ilah sama Rob itu bedanya apa? Apa? Ilah sama Rob itu bedanya apa? Iya. Oh, aku tahu narasimu. Inilah kalian mengikuti apa yang dikatakan Edis. Nah ini, Iya. ini apanya Edis ini kayak gini. Ilah sama Rob bedanya apa? Ini. Nah, ini saya dengerin ya Andrea. Jangan kalian mengatakan Tuhan kami itu Tritunggal. Ada Rob, ada Ilah gitu. Ya jangan begitu. Ini nih, kami tidak seperti kalian Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, enggak. Allah dipanggil Rob, itu Allah cuma satu. Ilah itu Tuhan, tiada Tuhan selain Allah. Ya Rob, kami kadang berdoa, ya Rob, ya Allah. Hanya satu orang, kami menuju satu orang. Allah, kami menuju ke satu orang. Tidak seperti kalian. Kalian katakan Allah Putra, Roh Kudus, ya kan? Siapa lagi? Anak manusia. Nanti pada saat ditanya, Bapa mana? Bapa di surga. Yesus di mana? Yesus di bumi. Itu kesalahan kalian. Kami berdoa, ya Allah, Allah tujuannya ke Allah. Ya Rob, ya Allah, ya Tuhanku, tujuannya ke Allah. Satu, gak ada cabangnya. Itu dia. Ilah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Begitu Bang Andre. Jadi jangan kau salahkan itu. Jangan kau salahkan kami memanggil Rob, kami mengatakan Ilah, itu orangnya berbeda. Jangan salah. Nggak seperti kalian, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, beda. Ya, itu dia, itu yang harus kamu pelajari Bang Andre. Walaupun kami memanggil Allah, ya Rob, ya Allah, ya Rob, itu Allahnya satu, nggak ada yang lain. Ya Ilah, ya Tuhan, yaitu satu Allah, nggak ada yang lain. Coba kalau saya ini, Tuhanmu berapa? Kalau Tuhan saya kan ada Allah, ada Tuhan, Yesus. Nah, pada saat Elohim di surga, Yesus di mana? Elohim. Allah, Allah, saya tidak mau memanggil Allah karena itu menghinakan Tuhan saya. Jadi saya memanggilnya Elohim. Pada saat Elohim di surga, Yesus di mana? Ini pada saat Yesus di bumi atau di surga? Yesus Nih, itu di mana? Tuhanmu tadi kan Allah Bapa kan, Tuhanmu kan, Ya. Allah Bapa, Allah Putra, ya kan? Itu dia udah termasuk Tritunggal. Allah Roh Kudus, Bapa oke. itu Bapa, Firman dan Roh Kudus itu Oke. adalah satu. Oke, nih saya kasih yang ringan-ringan ya. Pada saat Maria mengandung Yesus, mengandung putra, Bapa berada di mana? Di surga, Bapaknya di surga, ada Bapa. Di surga. Pada saat Maria melahirkan Yesus, melahirkan putra, Bapa ada di mana? Putranya ada di bumi karena lagi mengandung. Bapa di surga kan? Berarti Bapa ada di berapa? surga. Berarti ada berapa? Kalau Bapa itu cuma satu. Kalau Allah Bapa. Tapi Tuhanmu itu Allah Bapa, Allah Putra. Putra ini mana putra? Yesus kan? Allah Yesus itu gini. berfirman. Allah berfirman. Bapak itu ada Enggak, berfirman. bukan gini. Enggak, jauh sampai situ. Makanya itulah Firman. Nanti ditanya firman kamu nggak tahu. Nah, Yesus ini siapa? Yesus ini siapa? Anak Tuhan, Yesus siapa? anak Allah Bapa yang diturunkan. Yesus Tuhan. Nah, Oke. Yesus Tuhan. Ya, Yesus Tuhan kan? Bapak ini siapa? Bapak siapa? Allah Bapa di surga.
Ya, Bapak ini siapa? Allah. Bapak, iya, Bapak ini Tuhan atau bukan? Tuhan. Tuhan. Roh Kudus siapa? Roh Kudus ini dari ucapan dari Allah, Tuhan juga. Roh Kudus Tuhan atau bukan? Roh Kudus itu ya kayak Lama kali mikirnya, Wak. Roh Kudus Tuhan atau bukan? Lama kali mikirnya, gatal kepalaku. Tuhan, Roh Kudus. Roh Kudus. Tuhan. Nih saya kasih analoginya gini aja ya. Namun lama kali deh. Ini. Bapak Tuhan atau bukan? Tuhan. Tuhan. Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan. Tuhan. Oke. Roh Kudus Tuhan atau bukan? Roh Kudus itu bukan Udah, Tuhan. usah lari dulu Roh Kudus simpan dulu lah ya, Ya. Roh Kudus simpan dulu nih. Ini Yesus Tuhan, Bapa Tuhan. Jadi ada berapa? Dua itu ya. Allah sama Dua. Berarti Tuhan kau ada berapa? dua. Ya, udah selesai. Udah kau ngaku. Tuhan kau ada dua, yaitu ada Yesus, ada Bapa. Berbeda dengan Islam. Pada saat orang Islam berdoa, Ya Rob, Ya Allah, itu menuju ke Allah. Ya Ilah, Ya Tuhan, itu menuju ke Allah. Satu dia tetap menujunya ke Allah. Hanya Allah yang dituju. Beda sama kalian. Makanya kalau orang Islam, pada saat Allah berada, Allah tidak berada di mana-mana. Kalau kami bilang ya, kalau saya bilang Allah tidak tahu di mana tempatnya. Ya, tidak tahu di mana tempatnya. Dia karena Allah tidak bertempat. Nah, jadi pada saat kami berdoa, ya Allah, Allah itu berada di tempatnya. Tidak tahu di mana tempatnya karena Allah tidak bertempat. Beda sama kalian. Di pada saat ditanya Bapa di surga. Pada saat ditanya mana Yesus, Yesus di bumi. Ini sudah berbeda, Dek. Bapamu di surga, Yesusmu di bumi. Sementara kami punya Tuhan yaitu Allah. Allah tidak bertempat. Nah itu beda kita deh. Jadi Yesus ini adalah dilahirkan oleh Maria. Yesus dia dilahirkan oleh Maria, yang dimana kalian tuhankan. Nah, yang jadi pertanyaan, kau sudah mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, Bapa adalah Tuhan, dan kau mengakui Tuhanmu dua. Yang jadi pertanyaan dengerin ya dia ya. Yang jadi pertanyaannya Andre, apakah mungkin seorang wanita yang bernama Maria mengandung Tuhan? Nah, itu jawab. Saya ulangi, apakah mungkin seorang manusia, seorang wanita mengandung Tuhan? Kemungkinan Allah itu menurunkan mengandung ke Maria itu apa ya maksudnya ya kan kemarin. Ini kayaknya kamu ke doktrin, saya kasih tahu. Kamu susah kali jawab saya ke doktrin. Berapa umurmu, Dek? 22. Ya, saya 21 tahun nih. Sampai 21 tahun saya Kristen. Nih, saya kasih tahu deh. Inilah kita ke doktrin, ke dogman, di mana kan kalau kita ke gereja dikatakan haleluya, Yesus Tuhan kita sang juru selamat, tapi kita tidak pelajari Yesus ini siapa. Kita nggak pelajari itu, kita nggak belajar. Ternyata Yesus ini adalah manusia sama seperti kita, hanya saja dia dilebihkan menjadi rasul. Itu dia. Kalau kita memainkan logika kita ini, Andre, mainkan di logikamu, mainkan. Nih, kalau kita bicara tentang hebat-hebatan, Andre, lebih hebat Ultraman. Kenapa saya katakan lebih hebat Ultraman? Ultraman untuk membunuh monster-monster, menyelamatkan manusia, dia nggak harus dilahirkan, nggak harus. Dia datang tiba-tiba, Ultraman, lalu dibunuhnya monster-monster itu, diselamatkannya warga-warga situ. Tapi kalian, yang kalian bilang Tuhan datang untuk menebus dosa manusia, itu yang kalian bilang.
Hah? Untuk apa Tuhan datang menebus dosa manusia? Kalau memang dosaku banyak atau dosamu banyak, Dre, dosanya banyak, udah kau cukup berdoa, ya Tuhan, ampuni aku, maka Tuhan pun akan mengampunimu. Buat apa dia datang? Buat apa? Lebih hebat terapi daripada Yesus yang kau tuhankan. Artinya apa di sini, Andre? Artinya apa? Mari kita pakai akal ya. Artinya kalau Tuhan tidak akan menghinakan dirinya sama seperti ciptaannya. Saya punya pertanyaan menarik nih buat Andre. Apa itu? Kamu bisa buka baju nih. Kamu buka baju, buka celana, cuman pakai kolor. Gak usah deh. Nggak pakai kolor juga, nggak pakai kolor. Terus kau keliling-keliling ke tempat tinggalmu. Apakah kau mau melakukannya? Gak mau. Kenapa? Karena ya di zaman sekarang ya malu lah gitu, karena Malu, pinter, malu kan? Padahal kau bisa loh deh buka baju, buka celana, nggak pakai kolor, kok keliling-keliling. Malu, kenapa? Nanti kau dikatakan Andre gila, Andre gila, Andre gila kan? Nanti kau akan dikatakan gitu. Begitu juga Tuhan Andre, begitu juga Tuhan deh. Untuk menebus dosa manusia, dia nggak harus menjadi ciptaannya. Kalau dia menjadi ciptaannya berarti sama saja dia menghinakan dirinya. Sama seperti kau, nggak mau kau keliling-keliling telanjang. Karena apa? Karena malu. Kau aja punya malu, apalagi Tuhan. Kau aja seorang manusia punya malu, apalagi Tuhan. Tidak mungkin dia keluar dari sini. Tuhan lahir, gak mungkin deh. Itu sama saja kau menghinakan Tuhanmu. Kau aja gak mau terhina, tapi kau hinakan Tuhanmu. Pakai akalmu deh, pakai. Itu Andre. Jadi saranku Andre, belajarlah kau baik-baik. Ini baca Bible. Saya juga punya. Ini Bible, saya punya. Jelas di Bible ini deh, di dalam Bible ini original teks tidak ada satu ayat yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak ada. Justru banyak ayat yang mengatakan bahwa dia adalah utusan. Dia adalah utusan. Bahkan Yesus juga mengatakan Tuhan yang sesungguhnya adalah Bapa. Maka aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25 itu kata Yesus deh. Jadi belajarlah kau Andre, gunakanlah akalmu sebaik. Nih, kamu hari ini ke gereja nggak, Dri? hari ini enggak, karena ada kerjaan tuh. Bagus Dre, bagus kau nggak usah gereja. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan kau ke gereja di hari Minggu. Nggak ada. Tidak ada satu ayat yang mengatakan Yesus, hai umat Kristen gereja lah, nggak ada. Bahkan Yesus tidak mengenal orang Kristen. Haleluya. Bahkan Yesus pun tidak mengenal orang Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan apapun tentang kekristenan. Dan sebenarnya pun kalau kalian menggunakan akal Andre, perjanjian lama bukan kitab suci kalian. Perjanjian lama bukan kitab suci. Perjanjian lama bukan Injil dari Yesus. Perjanjian lama itu adalah karangan Paulus, Matius, Yohanes. Itu yang jadi pertanyaannya, kok bisa-bisanya kalian percaya dengan karangan-karangan? Sama halnya ada orang ngarang di luar sana. Kok kenal gak si Batam Walau? Kenapa? Oh ternyata berbeda kali dia. Itu. Apakah kau percaya jika ada di luar sana mengatakan oh berbeda kali dia? Padahal kau belum ketemu langsung dengan saya. Nah itu Andre, saranku deh. Tadi kamu tadi aku bertanya cuma satu aja sih, habis itu udah selesai. Nah, saya sudah jawab kan. Di belajar lagi ya dia. Baca Bibelmu ya dari Kejadian sampai Wahyu ya. Dan perlu kau ketahui ya, perjanjian lama bukan kitab kalian ya dia, tapi kitab Yahudi kalian nyolong. Itu dia. Ya, belajar ya di Andrea. Sepertinya kamu anak yang baik. Insya Allah anak yang baik akan mendengarkan perkataan orang. Kalau itu benar, dia akan mencari tahu kebenaran itu. Dan insya Allah kau akan patuh akan kebenaran itu. Karena kau juga orangnya baik,
maka saya akan bicara dengan Bu juga secara baik. Terima kasih Adek. Oke, makasih. Ya, bye. Bye. Iya, dia baik. Oke, Sal, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Kak Esti, sampai terpakau anak itu tadi ya. Pak, aku terbengong-bengong deh, kakak ini gitu kali. Palingan antara dia ngertiin tangga. Tapi mau ketawa saya. Iya benar teman-teman, karena kan begini ya. Kalau dikaitkan lagi tentang masalah Matius 7 12 sampai 23 itu, pertanyaannya nanti siapa yang mengajarkan tentang yang membuat Yesus sebagai Tuhan. Nah, di situ narasinya kena semua. Paulus semua di situ kenanya. Yang di ayat 15-nya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Oke, ini ada tamu Kak Esti. Bang Maden Sitorus, selamat sore Bang Maden. Karesten Islam Bang. Bang Maden. Duduk kayaknya ya. Aku jarang-jarang ya diskusi. Aku lebih suka Bang Faru yang diskusi. Belum duduk. Udah hilang dia. Tadi aku chat Bang Paru kan di WA kan. Akun aku terini semua. Yang akun pertama kena blokir permanen. Jadi ini baru buat. Teman-teman follow tolong ya. Oke, Jeffrey udah duduk belum ya? Dekat aku udah Belum lihat. ya? Masya Allah ya. Punya naik lagi nenek-nenek kayak tadi ya. Tapi jangan yang tadi, kayak tadi lah gitu. Bang Jepri, selamat sore Bang. Belum duduk. Oh belum ya, dekat aku udah dia. Iya. Oke. Rahma, selamat sore. Rahma. Iya masuk. Kepencet ya? Oke. Husnan, selamat sore. Husnan. Oke. Ini kalian saudara Imam banyak minta naik, tapi kayaknya kepencet kan ya. Cuman capek juga ditolak, minta juga. Lelah juga kita nolak-nolaknya itu. Oke. Suara dari luar tuh. Supraton, Hardi. Oh, Islam ya. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Harus cerai. Terima kasih ya Bang ya. Doi suara baik anak kucing. Oke. Ini ada si Farah ini ya typing gini ya. Farah nih, si Farah ini typingnya gini. Aku baca typingnya Farah ya. Batang mualaf karena bunting duluan dibuang orang tuanya atau ngaku-ngaku mualaf. Farah, kamu kalau mencek saya nggak apa-apa. Jangan bawa-bawa bunting, itu artinya bawa anak. Bukannya apa? Anak saya habis Quran. Anak ya, seorang anak habis Quran itu COVID masih sedikit aja, itu mental kena ke kau.
Ya, kok menghina-hina aku? Aku yang banyak dosa. Jangan anak, kalau kau nggak tahu siapa anakku, hati-hati Taipi. Anakku lagi baca Quran di sana. Kau fitnah. Yang ada anakmu nanti bunting. Serius, aku ngasih tahu, serius. Serius, aku pula yang kena orang anak emang sakit oten ini. Aku ngasih tahu kau baik-baik. Kalau mau hina aku. Jangan bawa anak. Makanya kalau aku ngomong nggak pernah bawa anak, bapak tahu nggak gitu aku. Jangan bawa anak. Anakku lagi baca Quran, masuk fitnahan, itu mental masuk ke kau. Anakmu nanti bunting di luar nikah. Nah itu karena kau fitnah. Ngeri. Iya. Benar aja Kau nih kira Kak. anak-anak yang baca Quran itu gampang kena fitnah? Susah. Orang untuk menjatuhkan lagi baca Quran, kau fitnah apa? Jangankan fitnah, dukun-dukun santet untuk ngapain anak hafiz Quran itu susah. Mental dia kena langsung ke orang itu. Nah itu makanya aku ingetin kau. Jadi kalau kau nggak tahu apa-apa, kau hina aku aja nggak apa-apa. Jangan bawa anak. Aku ngasih tahu aja. Aku nggak mau anakku nanti bunting luar nikah. Kak Esti, mungkin gini Kak Esti, dia tuh mau bilangkan agama mereka Kak Esti. Yang masuk ke agama mereka kan Bisa kayak gitu. aja. Kalau nggak isi perut dibawa perut. Gitu. Dia lucunya diusir orang tua. Dan nek kau sini, nek. Alhamdulillah ya Farah. Kalau kau tahu, kau ada di YouTube Bang Juma, YouTube Pade Sugi Kristologi itu 1 tahun yang lalu. Farah, bapakku membacakan 2 kalimat syahadat. Bagaimana mungkin aku diusir bapakku sementara bapakku juga syahadat? Makanya fitnah ku hati-hati. Alhamdulillah 1 tahun yang lalu bapakku syahadat. Mamaku udah Islam. Nanti ya aku tunjukkan mamaku Islam ya. Nanti kalau beda. Apalagi Farah, panas kok kan. Kakakku ini anak nomor 2 masuk Islam. Tinggal 2 lagi nya kami Kristen. Fitnah terkejam. Iya. Enggak kali ya. Waktu itu bapakku sadar di Komalku dulu, blokir permanen. Alhamdulillah, iya. Jadi tinggal 2 lagi kami Kristen, ya. Dia bongkar pribadi sendiri bunda, iya. Si mesra lagi. Udah dibatalkannya. Iya dong, ngapain lah kau mesra? Udah itu nggak usah pikirin deh itu pusing itu nanti. Jadi manggil itu aku kan kayak Bang Paru, aku Kak Esti lah. Kau nggak pantas manggil aku Hito, umur jauh beda. Manggil Hito, Makanya aku nggak itu. tahu. Untuk Berarti orang ini. yang memanggil Hito itu umurnya beda setahun 2 tahun. Hito, umur kau aja sama aku jauh kali. Ini aku bawah. tervalidasi sama Bang Paru jadinya. Terpanggil aku lah itu. Ini ada Bang Ahmad itu. Iya, aku sempat lihat di YouTube Bunda kan. Jadi itu judulnya gini. Bapak ayahanda dari blokir permanen bersahadat. Desidol. Halo, assalamualaikum Selamat- Bunda. Oh Islam. Waalaikumsalam. Ada yang menyampaikan. Ini Bunda, salam kenal aja. Ini saya menyimak dari konten-konten Bunda ini, perjuangannya sangat luar biasa. Saya cuma ngucapin terima kasih banyak Bunda sebagai perwakilan. Saya sendiri sebagai Ya Bang umat Rijal. Islam dari kecil itu tidak bisa seperti Bunda itu. Masya Allah, luar biasa Bunda. Terima kasih ya Bunda. Sama Bang Den. Kita kan saudara iman. Kita harus Iya. sama-sama berjuang. Bang Den Iya. berjuang melalui tap-tap layar itu juga luar biasa. Iya, siap Bunda, siap. Sementara gitu aja Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Rijalap mananya Bang Rijalap? Tengok tuh sampai sekarang nulis kan. Ini namanya aku panggil apa lagi? Lisa Turnip, selamat sore. Lisa Turnip. Ini nama akun nih. Bibirmu Esti. Nah ini nama akun Bang Cuma 05 official. Kamu tahu nggak?
Kamu mau bilang bibirmu Esti cantik kok Esti. Kamu kira saudara imanku percaya kalau kau itu Bang Juma? Asli. Inilah kalian ajaran tepu-tepu. Dengerin ya, kalau kau naksir sama aku silakan. Kalau kau suka dengan bibirku silakan. Tapi nggak usah kau pakai akun lain, apalagi mengatasnamakan akun Bang Juma. Bang Juma itu nggak serendah kayak kau Baluap. Blokir kau langsung. Mana dia? Ya, ingatkan kau lagi. Bang Juma nggak serendah kayak kau. Begitu hina kalian. Selamat tinggal. Iya. Suhairi, selamat siang, sore. Suhairi, udah di blok. Iya, typing kayak gitu. Dikiranya kalau typing, bener gak ya Bang Juma ya najis buat. Cih. Mau propaganda deh. Suwanto Kristen Islam. Udah. Kristen Islam. Udah saya. Oh, mau abang kalau mau Buddha nggak mau diskusi, silakan. Saya nggak mau diskusi sama Buddha ya. Ini banyak yang minta naik, tapi ini yang saudara iman nanti kepencet lah, inilah nggak ada suara lah. Coto, selamat sore. Coto, Kristen Islam. Ada yang mau disampaikan? Selamat berjuang Bunda, semoga dakwahnya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Oke, Wahyu, selamat sore. Selamat sore Bun. Wahyu, Kristen Islam. Islam Bun. Ada yang mau disampaikan? Mau tanya aja Bun. Pas mu'alaf itu ada ayat Injil ayat berapa Bun yang mungkin bisa mendorong, oh ini aku harus mu'alaf itu Bun? Orang mualaf itu nggak gitu Bang. Dapat Injil, oh ini aku harus mualaf. Gara-gara nggak gitu. Intinya kita belajar gitu. Ini saya baca ini si typing Joy Boy ya, sama ada tadi typing si apa ini mengenai Buddha. Kalian ini Joy Boy, kamu tiap hari masuk room diskusi, tapi nggak tahu aturan diskusi. Saya nggak tahu tentang Buddha. Saya nggak tahu tentang Buddha. Yang ngapain? Kecuali ada yang tahu tentang Buddha, nanya-nanya. Nah itu. Kalau kita ngomong sama Buddha, yang ditanya tentang Yesus, yang ada saya yang di penjara. Itu namanya apa? Itu namanya monolog. Kalian kenapa sih tiap hari netizen di sini nggak ngerti-ngerti? Kecuali ada yang tahu tentang Buddha, silakan bertanya tentang Buddha. Nah saya langsung turunkan karena saya tidak mau berdiskusi dengan orang yang tidak ada hubungannya. Prinsip saya beda. Buddha apa kesalahannya sama kita apa? Apa kesalahan Buddha? Hindu apa kesalahannya? Gak ada. Jadi biarkan aja. Nah itu. Dia siapa tahu mau bertanya. Dia bertanya tentang Islam. Oke. Lalu saya untuk membandingkannya kayak mana? Ih Tuhan, Joy Boy ini kayaknya agak sakit ya. Kalau Oten bertanya tentang Allah, saya bisa membandingkan. Kalau dia bertanya tentang Allah, saya membandingkannya bagaimana? Saya nggak tahu apa-apa tentang Buddha. Saya membandingkan yang membawa lawannya. Ngerti gak sih, Joy Boy? Ngerti nggak maksud saya? Enggak, bukan. Iya, tadi aku udah cuek aja Kak Julia, cuman dia typing terus. Typingnya sampai 5 kali ngomong kayak gitu. Gitu. Orang nih. Kecuali ada yang tahu enak, jadi dia bisa membandingkan. Lalu bagaimana dengan ini, begini. Kalian ada dewa apa-apa gitu. Nah saya membandingkannya gimana? Gitu. Oke. Dewas. Kalau ini ya Bang Dewa ini, kalau kayak gini nih, kalau pokoknya kalau di bawah 100
pemberkatannya dalam hati ya, pemberkatannya dalam hati. Dah. Tapi kalau dia 100 baru dia nggak ngomong gitu. Mana nih yang tadi itu seru juga tuh. Maunya naik lagi ya nenek itu ya. Nenek sih di situ. Dewa, selamat sore. Dewa, kepencet itu kayaknya. Edison, selamat sore. Edison belum duduk, oke. Ini si Muhammad tadi udah naik. Edison belum duduk. Oh, Islam. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Bunda Esti mau menyampaikan ini cuma masukan aja sih, jangan sampai kalau lagi Putus-putus bang. Sekarang masih putus-putus ya? Normal. Jaga mending. Enggak. Ada kan yang teman-teman yang lain keceplosan bahwa sadar saudaraku kayak gitu kan, karena agama yang lain itu bukan saudara kita. Mungkin kalau teman bisa gitu. Maksudnya apa ya? Agama lain kenapa? Agama Itu lain Willy Salim bukan. asli ya? Kenapa Muslim terus? Itu nggak bisa dibilang saudara kita gitu bang, gitu Bunda. Ya, kalau Muslim saudara iman kita, kalau bukan Muslim saudara kita, saudara sebangsa dan setanah air. Ya kalau niatnya gitu ya bisa, tapi kalau mau kayak saudara dibilang, karena kan di itu kan ada juga penjelasannya. Siapa saudaramu? Oh ini aku contoh ini, aku paham. Dengerin Bang Edison. Iya. Waktu bapakku masih Kristen, waktu aku sudah Islam, aku sama bapakku putus hubungan antara bapak dan anak, putus dalam hubungan seiman. Dia bukan bapakku lagi. Tapi aku harus berbakti kepada bapakku karena aku anak kandungnya, masih saudaranya. Hanya saja putus beriman. Nah gitu bang. Tapi dia bukan bapakku, tapi karena dialah aku lahir, maka aku harus berbakti kepada dia. Itu dia, Bang Edison. Ya kalau bapak kan bukan saudara. Gitu. Tahu. Contohnya juga bang, justru bapak itu seharusnya bang, bapak kandung aja udah putus, harusnya nyambung ke situ bang. Apalagi saudara. Iya. Ngerti gak? Ini udah kandung loh, bapak kandung. Artinya dia yang melahirkan karena dia saya lahir. Berarti saudara juga sama. Sementara yang lebih intim aja putus, apalagi saudara. Gitu loh Bang Edison. Iya, Makanya saya kasih contohnya ke bapak. Maksudnya biar itu saudara kan jauh. Nah untuk memberikan contohnya ke bapak aja, ke mama. Karena itu lebih dekat kan. Ini aja dekat, udah yang melahirkan. Diputus dia. Apalagi saudara, berarti putus. Tapi ingat, walaupun putus persaudaraan hanya persaudaraan keimanan, tapi dia tetap saudara kita, sedara. Walaupun tidak ada hubungan saudaranya, tapi saudara senasab gitulah. Tapi hanya perimanannya yang putus. Gitu Bang Edison. Intinya tergantung di niat dalam hati sih sebenarnya. Itu beda lagi bang, kalau niat lagi itu beda. Niat dalam hati sih bang. Niat Kalau Pak Esti bilang kan ini nyebut berdasarkan pada iman ya bang Edison. Kalau iman itu kita sama orang luar daripada Islam kita terputus, tapi kalau di luar daripada sosial kita bersaudara kayak lingkungan, tetangga, apalagi abang adik. Itu toleransi. Nah, itu toleransi. ya tapi kalau bagi saya kan yang kembali ke poin awal tadi, kalau saya kan nggak mau nyebut halo saudaraku, nah gitu kan, nggak mau saya gitu. Halo temanku bisa gitu kan. Kan di hukum Islam itu kan
Di hukum Islam kan yang penting itu akad berbicara, akad yang keluar dari mulut kita. Akad namanya. Kalau dalam berbahasa, Bang, kalau dalam berbahasa yang abang bilang, hai saudaraku, aku pun tak pernah ngomong kayak gitu, Bang, sama kakakku. Nggak pernah. Hai saudaraku, nggak pernah. Kakakku pun kadang-kadang aku panggil nama. Yang penting apa? Yang penting ini jalur kamu ini ngomong gimana sih, aku jadi gini ya Bang Edison. Saya pun sama kakak kandung saya nggak, hai saudaraku, enggak juga, enggak harus begitu. Tapi hargain dia bagaimanapun kakakku. Nah itu dia. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.